Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan memberikan tips ya dan trik mengenai bagaimana cara menembak jawaban di CAT, SKD, TIU, CPNS maupun P3K tahun 2023 ya. Karena kan kemarin kakak sudah memberikan video ya sampai 4-5 kali ya, tergantung materinya. Kakak sudah memberikan contoh dan tips sampai cara nembaknya yang paling efektif untuk mengurangi peluang kesalahan teman-teman menembak ya. Jadi ini metode-metode yang bisa dikatakan metode darurat karena ini tidak metode utama atau tidak menggunakan rumus-rumus atau perhitungan-perhitungan manual, tapi ini menggunakan cara-cara atau tips kelemahan-kelemahan sistem komputer yang ada di sistem CAT yang dilakukan oleh Kementerian Indonesia lah ya, atau bisa dikatakan sebagai pemerintah ya, atau sebagai panitia BKN lah ya, yang menggunakan sistem CAT. Karena banyak soal-soal yang akan dapat, dan ini juga metode yang akan gunakan di ujian nasional maupun di ujian seleksi UTBK ya, untuk teman-teman yang misalnya mau belajar mengenai mau lulus di tingkat universitas ya, atau lulusan SMA yang mau masuk di universitas. Jadi kakak sudah coba, alhamdulillah kak juga mendapatkan nilai yang cukup tinggi di kedua tes itu, dan kakak sebenarnya cuma coba-coba aja ya tes ini, karena kakak juga dapat beberapa ilmu mengenai atau modifikasi ilmu mengenai ini ya. Jadi oke, tanpa basa-basi ya, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai cara nembak soal TIU CPNS tahun 2023. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang sudah ujian. Nanti kalau teman-teman mau memberikan info-info soal-soal, silahkan nanti di DM kakak ya, ada IG-nya kakak, Amiza garis datar Hizbullah, teman-teman boleh DM. Nanti kakak juga kalau bisa membahas juga soal-soal yang kemungkinan yang teman-teman sudah ketahui ya, teman-teman boleh share soalnya itu apa saja, nanti kakak akan bahas ya di video-video selanjutnya. Oke. Jadi yang bagi teman-teman yang masih belum tes, jangan jangan putus asa, karena kakak akan memberikan ini ya, tutorial cara nembak soal TIU CPNS tahun 2023. Oke, seperti biasa ya, kita akan membahas mengenai tips dan trik numerik ya. Jadi ini kakak akan membahas mengenai tips dan trik numerik dan deret ini ya, kurang satu ya, dan deret ya. Oke, kita langsung kerjakan. Jadi metode hitung cepat itu adalah pertama. Jadi ada 3 metode ya. Ini metode hitung cepat, saya ulang ya. Oke. Jadi metode ini ya, metode hitung cepat, yakni metode menyederhanakan hitungan. Selanjutnya ada metode kumulatif angka yang seperti biasa ya, ini adalah yang kakak sering gunakan adalah metode kumulatif angka, mengamati angka yang sering muncul di pilihan ganda. Selanjutnya ada namanya nilai indeks ya. Nah ini kakak lupa ya, cantumkan adalah ini nilai indeks ya. Jadi metode indeks itu menjumlahkan keseluruh angka ya menjadi yang paling ringkas, dan jangan memilih pilihan dengan nilai indeks yang sama. Jadi kakak kalau misalnya teman-teman mau lebih jelasnya ya, ada di video-video kakak sebelumnya, tapi kakak mau jelaskan secara rinci aja ya, supaya teman-teman juga mengerti ya mengenai nilai indeks yang kakak maksud ya. Sorry ya, lagi kurang enak badan, cuma kakak paksakan untuk buat video ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe akun ini ya, supaya lebih berkembang gitu ya. Oke, kakak akan jelaskan ya konsep sebenarnya dari nilai indeks. Jadi sebuah nilai indeks itu adalah jumlah angka menjadikan ringkas. Misalnya karena soal ya, misalnya soal ya 25 ya, kita perkalian simpel aja ya, 25 kali 25 kan dia 625 ya. Oke, jadi ini kan gampang karena perkalian yang 2 angka. Tapi kalau misalnya 3 angka, 4 angka kan pasti lebih susah. Jadi karena kakak, jadi nilai indeks itu adalah memperkecil jumlah hitungan angka, hitungan angka ya, bukan jumlah angka, tapi hitung per angka. Jadi di jumlah per angka. Jadi ini 2, kan ada 2, satu angka itu namanya 2, ada 2 angka namanya 5. Nah ini 2 ini kita jumlahkan menjadi 7. Angkanya ini tetap ya dikali ya. Jadinya 2, angka 2 sama angka 5 dijumlah menjadi 7 juga. Dikalikan 4 9. Nah ini kan ada angka 4, ada angka 9, jadi dijumlah sama dengan 13 dijumlah menjadi 4. Nah nilai indeks dari soal ini adalah
4. Dan pastinya ketika teman-teman mencari nilai indeks di jawaban, pasti juga akan mendapati nilai indeks yang sama. Kita buktikan ya. Jadi 6, nilai angka 6 tambah angka 2 sama dengan 8 ya. 8 tambah angka 5 sama dengan itu 13 ya. 1 angka tambah 3 sama dengan 4. Jadi sama ya. Nah, ini yang dinamakan konsep indeks ya, atau metode indeks. Oke, jadi soal itu akan bernilai sama dengan jawaban indeksnya gitu. Jadi ada tadi tips ya, jangan memilih nilai indeks yang sama, karena itu ketika teman-teman memilih indeks yang sama artinya tidak bakal sama jawabannya, karena pasti di setiap pilihan ganda itu ada 1 atau 2 yang berbeda, yang lainnya itu pasti akan sama gitu ya. Oke, nah kita langsung coba masuk di contoh soal ya. Oke, nggak hapus dulu. Jadi ini sebenarnya soal-soal yang akan dapat dari teman-teman juga yang mengatakan bahwa ini beberapa masuk ya, berapa masuk di ujian. Jadi kakak mau bahas di sini ya. Jadi ini bukan bocoran langsung, cuma ini dari katanya temannya kakak yang ujian, dan ini yang beberapa yang masuk. Jadi kakak langsung akan bahas gitu ya. Oke, ya. Jadi untuk konsep indeks itu teman-teman langsung gunakan semua ya. Tapi jangan lupa kalau ada pecahan, teman-teman ubah ke nilai desimal. Jadi 2/4 kan 2,25 ya, karena 1/4 itu nilainya 0,25. Nah, dikali 7,5. Oke, kita kurung karena ada penjumlahan. 7,5 kali 1,5, karena setengah itu nilainya 0,5 ya. Jadi angka 2, itu kita nyari nilai indeksnya dulu. Angka 2 tambah angka 2 tambah angka 5 sama dengan 9 kali angka 7 ditambah angka 5 sama dengan 13 ya. 12 ya. Sama dengan 12 kan 12. Nah, indeks dari angka 1 sama angka 2 sama dengan 3. 9 kali 3 itu sama dengan 27. Atau 27 nilai indeksnya adalah 2 tambah 7 atau 9. Nah, ini dijumlah 7, angka 7 ditambah angka 5 sama dengan 12 dikali dengan angka 1 tambah angka 5 sama dengan 6. Angka 1 tambah angka 2 sama dengan 3 dikali 6, yakni 18. Atau nilai indeksnya adalah angka 1 tambah angka 8 sama dengan 9. Dijumlah sama dengan 18. Nah, nilai 18 ini mempunyai indeks lagi, yakni 1 tambah 8 sama dengan 9. Jadi nilai indeksnya adalah 9. Nah, soalnya itu mempunyai nilai indeks 9, jadi jawabannya juga harus memiliki nilai indeks juga yang 9. Nah, jadi ya kita hitung. Kalau angka yang sudah ini ya, jadi teman-teman hitung saja. 3 tambah, yang kita hitung yang kecil-kecil dulu ya. 3 tambah 1, 4 ya. Ini ya, 3 tambah 1, 4, tambah 3, 7, tambah 5 berarti 12 ya. 12 tambah 9 berarti 9 tambah 3 ya, berarti 12 atau sama dengan 3. Jadi nilai indeks yang pilihan A sama dengan 3. Selanjutnya ini ada 8 tambah 1, 9 ya. 9 ya. 9 ditambah 3 tambah 2, 5 tambah 5 berarti 10, berarti 10 sama dengan 19 ya. Kan 19 berarti berarti 1 tambah 9 berarti 10 ya. 10 atau indeksnya adalah 1. Selanjutnya ini 2 tambah 7 ya, sama dengan 9 ditambah 1 tambah 3 berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. 9 tambah 3 12 atau 3. Ya, ini 2 tambah 8 10. 10 tambah 1 tambah 2 3 ya. 3 tambah 5 berarti 8 sama dengan 18 atau nilai indeksnya adalah 9. Jadi nilai indeksnya itu yang pilihan ganda D itu sama dengan soal atau indeksnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah D. Begitu ya. Jadi sebenarnya itu ini soal, ini cara yang menurut kakak simpel, jadi bagusnya untuk teman-teman ini dilakukan atau digunakan ya. Oke. Jadi caranya itu ya. Jadi ini cara cepatnya ketika teman-teman sudah di keadaan mepet gitu ya, mepet. Nah, sebenarnya bisa juga kita menggunakan ini ya, tips yang ketiga. Tips yang kedua ini ya. Jangan memilih pilihan dengan nilai indeks yang sama ya. Jadi misalnya gini ya, kan ini ada 4 pilihan.
Nilai indeksnya kan ada yang sama, yakni di pilihan ganda A sama pilihan ganda C ya, yakni sama-sama 3. Jadi sebenarnya bisa kita coret aja begini, kita coret. Jadi sebenarnya tanpa teman-teman melihat soal atau tanpa menghitung, sebenarnya teman-teman itu bisa mendapatkan persentase hampir ke 75% itu benar. Karena tinggal 2 pilihan antara D ini ya dan B. Tinggal 2 pilihan dari 4 pilihan. Oke, itu juga tips juga teman-teman kalau misalnya mepet sekali gitu. Jadi teman-teman bagus gunakan metode itu. Oke, ini teman-teman kalau mau membuktikan hasilnya berapa boleh di kalkulator atau boleh dengan manual, boleh seperti saya kakak persilakan teman-teman bisa cari dengan cara-cara manual pasti, dan kakak yakin 99% pasti benar ini ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau coba-coba mengerjakan pula ya di nomor kedua ini silahkan. Ini juga bisa menggunakan teori indeks, juga bisa menggunakan rumus kumulatif juga bisa. Itu silahkan teman-teman kalau mau menggunakan cara-cara atau tipsnya kakak boleh. Nanti kakak untuk pembahasan untuk khusus nomor 2 ya kakak akan bahas di video selanjutnya karena waktunya sudah tidak cukup ya, karena batas pembuatan video yang kakak itu biasa di menit ke-11 atau 12 saja ya maksimal gitu ya. Jadi kalau nanti kakak akan bahas nomor 2 ini di video atau part kedua ya, mengenai cara nembak deret angka atau penjumlahan deret angka. Oke, mungkin video kakak sekian. Nanti kalau teman-teman ada yang merasa kakak ada salah kata, teman-teman coba di kolom komentar ya. Siapa tahu kakak juga gak salah, karena kakak juga manusia, kadang juga gak salah, kadang juga benar. Tapi semua itu saya kakak hargai karena kakak rasa semua apa yang saya pelajari, teman-teman juga pelajari itu sama-sama benar. Tinggal sama-sama kita introspeksi diri ketika ada yang salah. Oke ya. Jadi kakak minta maaf ya karena backgroundnya kakak juga masih begini karena kakak baru pindah kos. Kemarin-kemarin kakak buat video di kampus juga jadi bagus ya katanya. Jadi kakak harap teman-teman subscribe juga supaya kakak bisa renovasi sedikit lah ya backgroundnya kakak supaya lebih membuat teman-teman enak ya, atau yang artian senang lah lihat video-video kakak. Oke. Kemarin kita sudah membahas mengenai cara nembak soal Q CPNS tahun 2023 di nomor 1. Jadi pada video kali ini kita masuk di nomor 2. Nah, jadi kakak refresh sedikit ya, kakak mau refresh sedikit mengenai ini ya metode yang kita gunakan ya, yakni metode metode hitung cepat ya. Hitung cepat di sini, metode kumulatif angka sama metode indeksnya. Kalau lupa jadi ini metode indeks. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu mengenai metode ini, teman-teman boleh nonton di part 1 karena kakak juga jelaskan secara rinci ya bagaimana cara menentukan atau menggunakan metode atau ketiga metode ini ya, dari metode hitung cepat atau metode menyederhanakan hitungan atau metode kumulatif angka atau mengamati angka yang sering muncul di pilihan ganda, atau metode yang terakhir adalah metode indeks, yakni metode menjumlahkan keseluruh bilangan angka yang ada di soal maupun di pilihan ganda yang bisa mengerjakan atau mengefisiensikan ya, dari soal yang 1 menit yang bisa dikerjakan 1 menit menjadi cuma 10 detik ya. Oke, langsung ya kita bahas di nomor 2. Kan kemarin kita sudah bahas ini ya, panjang kali lebar, yang aslinya kesalahan itu 25% menjadi kebenaran, tingkat kebenarannya itu 75% ya. Oke, ini nomor 2 ya. Oke, nah kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan metode 1, metode hitung cepat, sebenarnya itu teman-teman hanya perlu ya menulis ulang ini ya, menulis ulang nilai-nilai dari kuadratnya ini ya. Karena kan nilai 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat dan seterusnya sampai 9 kuadrat. Teman-teman tinggal hitung cepat aja ya. Jadi kalau cara hitung cepat itu teman-teman ya sudah terbiasa ya dengan soal-soal begini. Jadi kakak sarankan untuk hitung cepat itu tidak dipergunakan, tapi bisa digunakan kalau ketika teman-teman sudah mahir gitu atau waktunya masih lama, bolehlah teman gunakan metode ini. Jadi 1 kuadrat kan 1 ya, tambah 2 kuadrat 4, tambah 9 ya, tambah 16, tambah 25, tambah 36, tambah berapa lagi? Berarti 7 ya, 7 kali 7 49, tambah 64 dan 81. Ini penjumlahnya. Sorry bukan kali ya, tapi tambah ini ya. Harus tambah. Oke. Sini tambah ya.
Oke, selanjutnya, nah kalau kita jumlah semua ini, pasti agak susah ya, karena kan ini banyak ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan cara manual boleh ya, silakan teman menggunakan cara manual atau menghitung cepat ya. Artinya ya teman-teman tinggal jumlah ini ya, 1 tambah 4, 5 dan seterusnya. Tapi kakak sarankan atau ketika teman-teman menggunakan cara manual, teman-teman jumlahkan angka-angka yang bisa menjadi bulat ya. Misalnya angka 1 sama angka 9 yang menjadi adalah 10. Lebih 4 tambah 16 itu menjadi 20. Apalagi 25 tambah, tidak bisa ya, berarti 36. Ini 36 tambah 64 menjadi 100. Nah, selanjutnya ini ya, 49 tambah 81 menjadi 130. Jadi teman tinggal jumlah, berarti ini berarti 30, ini 230 tambah 25 di sini. Berarti hasilnya 285 ya. 25. Jadi jawabannya ini. Jadi kalau hitung cepat itu sebenarnya tergantung teman-teman terbiasa dengan soal itu atau tidak ya. Tapi ini menurutnya kakak ya kurang efisien, karena kadang teman-teman itu ada yang susah menghitung atau yang misalnya waktunya kepepet dan sebagainya, itu yang membuat teman-teman susah atau dalam keadaan darurat teman-teman tidak bisa kerjakan soal yang terbilang receh tapi teman-teman mengatakan ini susah. Nah, ini opsi pertama ya, ini menggunakan opsi hitung cepat ya. Ini, nah sebenarnya bisa kita juga menggunakan nilai indeks. Jadi nilai indeks itu adalah, kalau misalnya teman-teman masih belum mengerti nilai indeks secara paham, kakak sudah bahas ya di part 1, kakak sudah memberikan contoh, jadi teman-teman boleh ya scroll atau cari part 1-nya video ini ya. Oke. Nah, kita menggunakan cara metode indeks ini, jumlahkan semua angka. Jadi jumlahkan semua ya. 1 tambah 4 berarti 5. Ini berarti 5 tambah 9. Ini ya, angka 1 tambah angka 6 sama dengan 7. Angka 2 tambah angka 5 sama dengan 7 juga. Angka 3 sama 6 sama dengan 9 ya. Tambah angka 4 tambah 9 sama dengan 13 ya. Atau 13 itu jadi 4 ya. 6 tambah 4 sama dengan 10 atau 1. 8 tambah 1, angka 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, kalau sudah ada nilai 9, teman-teman coret aja ya. Karena 9 itu dalam nilai indeks itu tidak berharga atau bisa dicoret. Coret. Semua yang berjumlah 9 atau yang nilainya 9 itu boleh dicoret untuk mengefisiensikan waktu. Jadi 5 tambah 4 kan juga 9, jadi coret. Jadi tinggal 7 tambah 7 tambah 1 sama dengan ini 14 tambah 1 15 atau nilai indeksnya adalah 6 ya, 6. Nah, kita buktikan di pilihan ganda. Jadi indeksnya kan tadi jawabannya itu 6, kita buktikan di nilai indeks di pilihan ganda antara A, B, C, dan D. Nilai indeks di pilihan ganda A itu sama dengan ini yang 2 sama 7 dicoret, jadi tinggal 5. Ini 2 tambah 8 kan 10 ya, 10 tambah 5 berarti 15. Indeksnya adalah 6. Selanjutnya 9 dicoret, tinggal 7. 4 sama 5 coret ya sama dengan tinggal 8. Jadi nilai indeksnya ada 5, 6, 7, 8. Dan yang sama nilai indeksnya adalah pilihan ganda yang nomor B ya, sama 6 ya. Ini jawaban yang benar adalah B. Oke ya, jadi kita menggunakan cara manual atau berhitung cepat juga sama hasilnya. Kita menggunakan cara cara indeks juga sama. Jadi semuanya itu sama gitu ya. Jadi kakak juga enggak. Itu kenapa kakak juga mendapatkan nilai yang tinggi ketika ujian nasional maupun di UTBK. Ya, gara-gara metode ini ya, walaupun kakak juga tidak gunakan semaksimal mungkin, cuma kalau misalnya teman kakak cuma darurat baru menggunakan ini, tapi menurut kakak ini efektif juga ya. Nah, sebenarnya cara-cara nilai-nilai indeks ini banyak digunakan ya, tapi jarang orang yang tahu mengenai ini. Jadi kakak mau informasikan ke teman-teman lah, sebenarnya itu ya metode ini sudah ketahuan lama ya, tapi tidak ada yang berani speak up itu, karena ya ini metode yang menurutnya kakak bisa mengubah sebuah sistem gitu ya. Jadi nantinya mungkin yang bisa jadi di tahun-tahun depan sistem-sistem matematika akan berubah gitu ya. Cuma ini untuk tahun sekarang itu masih bisa menggunakan metode ini ya. Oke, mungkin video ini cukup sekian ya, kakak mau bahas satu soal saja.
Nanti kakak akan mau bahas mengenai kalau misalnya teman-teman mau TKP atau mengenai TWK lagi, kakak akan bahas karena setiap harinya insya Allah kakak akan mau upload 4 video ya, karena kakak rasa ini timing yang bagus untuk teman-teman belajar ya, karena juga kan sudah pelaksanaan SKD untuk apa ya, kayak seperti waktu yang bisa memilih antara neraka sama surga gitu ya, apakah teman-teman lolos atau tidak, karena SKD itu yang banyak memberikan tidak kelolosan di CPNS maupun P3K tahun 2021 kemarin ya. Dan jangan sampai teman-teman juga termasuk di salah satu hal itu, jadi jangan ya, kita berdoa sama-sama semoga teman-teman bisa lulus di CPNS tahun 2023 dan P3K tahun 2023. Oke ya, mungkin sekian video kakak, itu sekian, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan share itu karena penting lah bagi kakak ya, supaya kakak juga bisa merenov backgroundnya kakak yang menurut kakak juga tidak etis, cuma ya sudah terpaksa kakak buat video ini karena kakak juga namanya perintis, bukan mewarisi gitu ya. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan memberikan tutorial atau cara nembak cepat untuk soal-soal TIU CPNS tahun 2023. Karena apa? Jadi ini metode digunakan ketika teman-teman waktu tinggal pengerjaannya itu tinggal sedikit, tapi banyak soal-soal TIU yang teman-teman belum kerjakan ya. Kemarin kan sudah part 1, part 2, part 3 ya. Dan teman-teman juga sudah berkomentar untuk lanjut ke tahap-tahap yang lebih susah. Jadi kakak akan memberikan tutorial yang lebih signifikan dan bagus untuk teman-temannya, apalagi soal-soal TIU yang banyak dari teman-teman itu yang susah mengerjakan, apalagi kan itu materinya perhitungan, jadi teman-teman agak susah lah di bagian situ. Jadi kakak akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk cara nembak ya untuk materi perbandingan kuantitatif. Kan kemarin kan sinonim, antonim, perhitungan numerik, dan sekarang itu part 4 adalah perhitungan atau perbandingan kuantitatif. Oke, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke. Dan jadi semangat ya bagi teman-teman yang sekarang lagi tes CPNS, karena kan tanggal 9 November dan itu hari pertama teman-teman tes. Jadi kalau teman-teman belum belajar sepenuhnya, teman-teman nonton video ini karena kakak yakin teman-teman butuh. Karena banyak sekali ya yang berkomentar di kolom komentar bahwa kak, saya masih belum sempat belajar sepenuhnya. Apakah ada cara nembak atau cara mengerjakan tanpa belajar lah? Dan ini sebenarnya solusi, cuma solusi darurat ya, ketika teman-teman sudah buntu untuk mengerjakan. Ini metode yang paling bagus menurutnya kakak pribadi karena sudah kakak uji coba di ujian nasional maupun di ujian UTBK ya untuk masuk di perguruan tinggi. Kakak dan uji coba, alhamdulillah 95% benar metode yang kakak gunakan ini. Oke, kita langsung ya mulai di soal pertama. Oke, jadi ini metode yang kakak gunakan, ada tips dan triknya ya. Pertama itu metode penulisan matematik. Jadi ini metode membuat penulisan dengan bahasa matematika. Oke, gunanya apa? Karena soalnya itu perbandingan kuantitatif itu cerita, dan ketika cerita ya, kalau kita teman-teman langsung kerjakan itu akan susah. Karena apa? Karena konsep pengerjaannya itu menggunakan matematika. Jadi teman-teman harus menggunakan metode penulisan matematik. Nah ini tergantung teman-teman ya, apakah teman-teman sudah paham. Kalau paham sekali mungkin bisa lebih cepat pengerjaannya. Tapi kalau misalnya teman-teman baru coba mungkin agak-agak lama ya untuk metode ini, karena membutuhkan analisis yang cukup lumayan lama lah ya untuk metode penulisan matematik ini. Nah ini adalah metode yang kakak gunakan, yakni metode kumulatif angka, yang menurutnya kakak ini bagus juga karena tidak perlu teman-teman menghitung secara manual, tapi hasilnya juga sama antara metode penulisan matematik maupun metode kumulatif angka. Nah, kita coba masuk di contoh soalnya ya, Oke, ini ya. Teman-teman coba perhatikan ya. Sorry, bukan nomor 3 ya, nomor 1 ya. Oke, jadi kakak beradik bernama Ayu, Mira, dan Ima. Jadi ada kakak beradik ya bernama Ayu, Mira, dan Ima. Mira berumur 9 tahun, lebih tua dari Ayu. Ima 2 tahun
lebih tua dari Mira. Apabila usia mereka dijumlah akan mendapatkan angka 95 ya. Berapakah usia Ayu sekarang? Jadi kalau kita menggunakan metode ini ya, metode manual akan lama ya, apalagi kalau teman-teman tidak menguasai metode penulisan matematik ya. Yang tips pertama ini pasti teman-teman akan susah gitu ya. Cuma kakak menggunakan tips kedua ya, yakni artinya metode kumulatif angka, mengamati angka yang sering muncul di pilihan ganda. Nah, kan ini ada pilihan ganda ya, ada A, B, C, D, dan E. Nah, ini metode kumulatif angka itu angka yang sering muncul di awal dan di akhir. Kalau untuk angka ya, kalau untuk huruf itu cuma di awal saja. Tapi kalau untuk angka itu harus sama keseluruhan karena beda angka satu itu menentukan hasilnya gitu ya. Jadi semuanya harus kumulatif atau harus yang sering muncul gitu ya. Oke, angka pertama ya, yang sering muncul adalah angka 2 ya di sini ya. Ini 2 ya. Jadi untuk pilihan ganda B sama C kita coret karena tidak memenuhi. Nah, selanjutnya angka kedua yang sering muncul adalah angka 5 ya. 5. Jadi pilihan ganda A kita coret. Berarti tinggal yang D maupun E ya. Berarti tinggal 2 pilihan ganda. Jadi yang aslinya teman-teman itu benar ya, peluang benar itu 10%. Sekarang itu bisa jadi 60%. 60 ya. Iya 60%. Bisa benar 60%. Bayangkan, jadi ketika teman-teman yang menggunakan konsep satu saja, teman-teman bisa mengurangi konsentrasi kebenarannya teman-teman. Menambah konsentrasi peluangnya teman-teman yang aslinya 20% menjadi ke 60%. Bayangkan coba. Jadi sangat efektif sekali ya untuk teman-teman menganalisis secara lebih cepat ya. Tapi ini metode ini kalau teman-teman menggunakan hanya metode ini, teman-teman kemungkinan benarnya cuma 60%. Jadi masih ada peluang salahnya teman-teman itu 40% ya. Bukan 60 ya, 80 ya, malah 80%. Karena kan ini tinggal 1 ya, kebenaran. Berarti kalau misalnya teman peluang salahnya itu cuma 20%. Pengen cuma. Jadi kita mengerjakan sudah jelas akan benar karena tinggal 2 aja gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita kita campur dengan metode pertama itu malah lebih meyakinkan ya. Coba kakak lihat pembahasannya ya. Oke. Jadi kalau matematika itu begini ya. Jadi teman-teman kan tadi umurnya Ayu kita misalkan dengan X. Nah, umurnya Mira kan tadi penjelasannya bahwa umurnya Mira itu lebih 9 dari Ayu. Jadi tulisannya matematikanya X plus 9. Umur 5 itu umurnya Ayu ditambah 11 tahun. Oke, jadi nah tadi kan dikatakan juga umurnya mereka keseluruhan itu adalah 95. Nah, tinggal isi ya. X-nya ditulis, Y-nya tinggal ini ya, Y-nya itu diibaratkan Mira dan Z itu diibaratkan dengan Ima ya. Ima. Nah, jadi Y tinggal input ke sini ya. Input ke sini, Z ini ya. Tinggal input di sini. Sudah, saya itu baru kita tambah-tambahkan sesuai dengan variabelnya ya, X sama biasa. Jadi tinggal 3X plus 20 sama dengan 95. Jadi tinggal 3X sama dengan 75, X sama dengan 225. Jadi jawabannya adalah E25. Nah, benar juga ya di sini ya. Di sini itu ada pilihan ganda 24 sama 25. Jadi jawaban sudah benar ya berarti ya. Karena di sini itu 24 tadi sudah tercoret karena dia tidak masuki angka kelima ya. Coret. Benar ya, jawabannya adalah E. Jadi malah bukan 80 ya, malah 100% ya. 100% benar ya untuk soal ini ya. 100% malah benar. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini matematika tadi ya. Boleh, tapi agak lama ya, tergantung analisisnya teman-teman. Nah, ini menggunakan tadi metode kumulatif angka malah 100% langsung benar gitu. Tanpa ribet lah, tanpa lama lah untuk mengerjakannya. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum percaya, kita lanjut aja di soal selanjutnya ya. Ini, nah. Bukan nomor 8 ya, nomor 2 ya. Berarti oke. Perbandingan umur Joko dan Anwar adalah 10 tahun yang lalu adalah 1 banding 4 ya. Jika saat perbandingan usia mereka 1 banding 2, maka jumlah umur mereka adalah, berarti jumlahnya umur mereka.
Oke, nah kita seperti biasa kita menggunakan metode kumulatif angka terlebih dahulu ya. Di sering muncul berarti berapa ini ya? Berarti paling sering muncul berarti 4 ya. 4 ya ini ya. 4 dua kali. Jadi kita B sama C kita coret karena tidak memenuhi. Jadi tinggal angka yang terakhir itu adalah yang paling sering muncul adalah angka 5 ya. 5. Oke, jadi pilihan A coret juga. Jadi jawabannya adalah D. Ini yang hasilnya 20% malah menjadi 100%. Jadi teman-teman sebenarnya tidak usah ya untuk mengerjakan secara manual atau secara matematik, sebenarnya tidak usah. Cuma ini kakak tidak sarankan ya ketika teman-teman baru membuka laptop atau baru mengerjakan langsung menggunakan cara ini. Kakak tidak sarankan. Kakak sarankan untuk mengerjakan manual dulu. Kalau waktunya masih tinggal sedikit lagi, baru ada soal-soal yang kayak begini, teman-teman boleh menggunakan ini. Jadi ini metode yang darurat gitu ya. Oke, kita buktikan jawabannya. Nah, jawabannya adalah 45 ya di sini. Karena di sini umurnya Joko kurang 10 tahun itu sama dengan 1/4-nya ya. Selanjutnya umur Joko kita turunkan. Jadi perhitungan sini jadi persamaan 1 di sini ya. Hasilnya tadi kan umur Joko itu 2 kali umur Anwar untuk nilai sekarang. Selanjutnya maka kita substitusi ya. Kita substitusi nilai dari ini yang persamaan 1 ya. Persamaan 1. Jadi kita umur Joko kita ubah menjadi 2A. Ini sama dengan 2A minus 30. Bukan minus ya, ini plus ya, sorry ya. Selanjutnya baru nilai A adalah 15. Itu nilai Joko, nilai Pak Anwar ya 15, untuk Joko berarti 30. Jadi usia mereka adalah 45. Oke, jadi sama ya sebenarnya kalau matematika. Jadi lebih bagus lah sebenarnya untuk kumulatif angka daripada nilai matematik ya atau penulisan matematik. Oke, mungkin sekian video dari kakak. Semangat ya buat teman-teman yang masih sekarang ujian dan yang belum, kakak sarankan untuk belajar ini karena ini penting juga, walaupun ini bukan metode utama tapi inilah metode darurat yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman dalam keadaan darurat atau waktu tinggal sedikit tapi soal perbandingan kuantitatif teman-teman belum bisa selesaikan dengan cepat. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Nanti kalau teman-teman ada bertanya silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.